Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Rabbana la ilma lana innaka antal alimul hakim. Wa mitana bi madadi sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, terima kasih para jamaah online ya, dimanapun tempat berada, ada yang di Semarang, ada yang di Jepara ya. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Mari kita lanjutkan kajian kita yang selanjutnya ya, karena kemarin kita libur dulu setelah Ramadan ya, kurang lebih 30 hari. Kemudian ini sebenarnya secara jadwal adalah bulan minggu depan, tapi minggu depan saya ada tugas ya, kemungkinan ada tugas penyusutan arsip. Jadi saya majukan daripada kosong ya. Jadi karena ini masih di tanggal di bulan Syawal, tepatnya tanggal 29. Ya, saya selaku yang sering banyak bicara, biasanya ada lidah yang kurang berkenan, ucapan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf kepada para jamaah yang hadir di sini, semuanya saja ya. Baik yang disengaja atau tidak sengaja ya. Selama kurang lebih hampir setahun ya, setahun setengah mungkin setahun lah, ya, kajian ini belum mulai ya. Ya, kita izin saya share screen ya di apa namanya, di share screen materinya ya. Kalau secara materi ini kurang lebih kalau kita disiplin ya 2 atau 3 kali pertemuan sudah khatam ya. Kemarin kita sudah sebelum pas Ramadan materinya pas ya, rukun puasa. Di rukun puasa itu ada 3 ya. Yang pertama itu niat pada malam harinya, yang kemudian yang ketiga tarkul tarku mufattirin, yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan imun dan berpuasa itu sendiri ya. Kemudian dilanjut dengan pasal ma'al qadha ya, diwajibkan untuk yang qadha, misalkan hari ini ada yang puasa, puasanya adalah puasa qadha. Misalnya ada seorang perempuan haid, terus Syawal ini puasa, maka otomatis dia puasanya puasa qadha. Dahulukan yang wajib, jangan yang sunnah dulu. Walaupun itu ada sunnahnya, sunnah Syawal gitu ya. Dah, oke langsung saja. Sudah saya share itu materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ma'al qadha'i ya. Terakhir ngaji itu tanggal 17 Februari gitu kita. Ya, sebentar, sebentar. Ya, ya. Wa yajibu ma'al qadha'i lisaumil kafaratul hutma. Wajibu dan wajib ma'al qadha'i bersama ya, bersama dengan ngodho atau ngodho ini mengulang ya, ngulang dari apa namanya, puasa ya. Saya besarkan aja. Nah, dah. Apa itu yang lisaumi bagi orang yang puasa, al kafaratu apa kafarat ya. Kafarat ya, istilahnya yang menutupi al udma kan gede. Kafarat itu ada yang besar, jadi diwajibkan kafarat ummah istilahnya ya, menggantikan ya, dengan cara apa itu mengganti ya. Istilahnya kafarat menutupi, menutup yang besar. Caranya nutupi apa? Mengganti. Jadi ketika pas bulan Ramadan mungkin batal karena sakit, karena dalam perjalanan, atau kalau perempuan haid nih pas wiladah dan seterusnya, maka wajib kafarat yang besar. Wa ta'ziru ya, wa ta'ziru, wa ta'ziru sa sa kapule ya, atau istilahnya di hari takdir, hukuman atau dosa yang tidak had ya. Secara bahasa Indonesianya takdir adalah
hukuman atas dosa yang tidak ada had. Jadi ya ada hukuman, tapi tidak ada namanya istilahnya sanksinya, hanya mengganti ya. Istilahnya menggantinya, istilahnya hanya kafarot saja mengganti. Misalkan ya, ada orang mencuri, gantinya adalah 10 miliar. Lah itu namanya takzir. Takzir itu tanpa ada 10 miliar. Pengalaman bagi orang afsada, afsada yang rusak asau saumahu ing puasane man ya bagi yang batal puasanya orang tersebut man itu orang fi Ramadana ing bulan Ramadan yauman. Nah ini namanya tamis kalau dalam ilmu ilmu nahwu apa nih yauman hari ini kamilan yang sempurna bi bijimain ya bijimain kelawan jima tamin kang sempurna ya ini termasuk mohon maaf hubungan suami istri memang benar-benar hubungan asimin ya asimin mana ya kaminan bijimain asimin kang dosa jadi melakukan seperti itu jima dengan sengaja itu malah ya memang dosa bihi kelawan bihi kelawan jima maka tidak boleh melakukan isaumi bagi karena puasa. Jadi kalau dalam berpuasa tidak boleh melakukan jima ya. Dan itu berarti diwajibkan menggantikan puasa di bulan Ramadan ya. Dengan apa itu? Karena itu karena puasanya rusak ya. Sehingga wajib menggantikan. Intinya kayak gitu tak ya. Wajibu mal qadha dan diwajibkan qadha ya. Al imsaku mal qadha kelawan qadha al imsaku apa neker lisaumi karena puasa ya di menahan lisami karena puasa fi sitati ing dalam dina mawadia mawadia i ada 6 tempat ya atau bahasa Indonesianya kurang lebih bagi orang yang rusak satu ya diwajibkan menahan diri atau berpuasa untuk mengqadha puasa pada lima orang atau 5 tempat itu ya. Al awalu yang pertama fi Ramadhani ing dalam bulan Ramadan la fi khairihi tidak selain di bulan Ramadan. Ala muta'addin bi fitrihi ya. Ala mu'addin bi fitrihi artinya yaitu wong kang jarak ya kelawan mokae man kelawan bukae man artinya gini orang dengan saja membatalkan di bulan puasa jadi membatalkan dengan sengaja maka wajib qadha kayak gitu ya terus yang kedua ala tarikin niati lailan fil fardi ya yang kedua yaitu uh, wasani utawi kang kaping pindho yang tempat yang membatalkan puasa ala tariki ngatasé wong kang ninggal niati niat lailan ing dalem wengi fil fardi ing dalem fardune jadi kalau malam hari makanya ketika puasa malam hari tidak niat secara hukum fikih ini ya otomatis puasanya tidak sah kayak gitu wasalisu utawi kang kaping telu atau yang ketiga ngalaman ing atase wong tahas tasakhara ya tasakhara itu kang sahur sapa man eh, zonan halenyana menyangka ya nyana pakoa ing tetepe lailan wengi wafabana mongko pertelo khilafahu apa sulayane dzon ya bentar nanti saya terangkan ya apa sulayane dzon ya dan yang nomor 4 adalah orang yang berbuka maaf yang ketiga orang yang makan sahur dengan menyangka bahwa waktu malam masih ada ternyata sebaliknya dikira itu sahurnya itu jam 4 itu masih bisa sahur. Ternyata jam 4 sudah subuh. Nah, dia sudah menyangka kayak gitu nggak boleh. Artinya apa ya sahur sesuai di sebelum waktu imsak. Makanya kalau ada istilah imsak itu masih boleh makan, boleh minum.
Artinya apa? Nanti 5 menit, 3 menit lagi ada waktu subuh. Makanya namanya imsak, menahan dulu ya, saya kayak gitu. Peringatan lah, alarm. Ya. Warabiu tapi kang kaping papat, ngalaman ing atase wong aftara kang buka, iftar ya. Buka sapa man donan kahale nyono al huruba ing surup ya, al huruba ing surup babana mongko pertelo jelas khilafuhu apa sulayane don ya. Yang keempat yaitu orang yang berbuka dengan menyangka bahwa waktu buka telah tiba, ternyata sebaliknya. Misalkan nih, buka puasa jam 6, ternyata dia itu menyangka buka puasanya jam 6 kurang 5 menit. Makanya saya itu kalau di rumah ya sama keluarga ada latarhim di masjid dekat rumah. Tapi saya tidak menjadi patokan itu adalah bukannya. Terus di mana ada yang kedua, masjid kedua, kok belum tarhim, ya, belum ngung ya gitu. Ternyata ada yang ketiga, radio itu paling aman. Ya radio atau televisi. Televisinya paling aman ya TVRI gitu ya. Paling iklannya universitas-universitas ya. Atau kalau misalkan ada ya radio umum ya tuh, TVRI lagi atau yang lainnya, TRI atau radio. Nah itu biasanya tengah-tengah. Jadi jangan yang pertama ya ini khawatir don ya, menyangka itu tidak boleh ya. Ya itu ya bisa dipahami ya. Terus yang kelima wal khamisu utawi kang kaping 5 ngalaman ing atase wong bana kang pertelo bana kang wis pertelo lahu maring man lahu maring man yaumu salasina opo dina 30 ya 30 min sya'bana saking bulan Syaban annahu sak temene yaum annahu satun yaum min Ramadhana ah, iki saking bulan Ramadan. Yang nomor 5, orang yang tidak berpuasa pada 30 Sya'ban dengan menyangka bahwa belum masuk 1 bulan Ramadan, ternyata sebaliknya. Jadi gini, orang yang tidak berpuasa pada 30 Sya'ban. Jadi ada orang 30 Sya'ban tidak berpuasa dengan menyangka bahwa belum masuk 1 Ramadan, padahal dia sendiri belum yakin bahwa 1 Ramadan itu sudah ada. Nah, ternyata malah sebaliknya. Ternyata 30-30-nya Sya'ban itu sudah masuk 1 Ramadan. Nah, kayak gitu maka yang tadinya 30 Sya'bannya harusnya puasa. Oleh karenanya, sebagai orang yang awam seperti saya, lebih baik ikutilah orang yang pinter. Siapa itu? Ya pemerintah ya. Dah itu. Artinya apa? Dia yang berani menanggung hukum. 30 Sya'ban maka otomatis belum puasa. Besok 1 Ramadan maka otomatis puasa. Puasa tisu yang kelima, keenam, ngalaman ing atase wong sabako sabakohu ya sabakohu kang ketela ketelanjur ya yang terlanjur sapa wong terlanjur ya maul maul mubalighati apa banyune al mubalighati bandake nanti saya terangkan ya bandake bantake nanti ya, apa itu maknanya ya sebentar ya mimut matin saking kemu ya istilahnya berkumur ya wasting syaki lan ngisep banyu ya. Yang keenam adalah orang yang berkumur atau membersihkan hidung dengan cara berlebihan dengan air. Sehingga menyebabkan air itu masuk ke dalam rongga tubuh inti wasin sali apa ya, nyesep air ya hidung sampai ke dalam. Nah, airnya itu masuk sampai ke tenggorokan otomatis batal. Nah, ini kebiasaan lah mungkin kita waktu kecil atau mungkin ya orang lah kalau gitu kepanasan ke kamar mandi ya ya kan dingin ya sampai nyesep-nyesep ya. Ya kalau nyesepnya turun ke tenggorokan maka batal. Sama juga kayak gini. Intinya itu orang dikatakan makan itu turun ke tenggorokan. Nyicipi makanan. Nah, manis ya itu sudah ngerasa kayak itu. Turun ke tenggorokan. Mohon maaf juga ya, kumur dari air ludah ditelan jeglek ya sampai tenggorokannya bunyi glek gitu. Ya batal otomatis. Nah, ini ya, ada enam tempat di mana wajib menggantikan di bulan Ramadan yang ya batal puasanya. Ya tadi enam ini ya.
Ya, ini sudah saya terangkan secara langsung ya. Nah, sekarang ya, yang berikutnya lagi ya. Yes, kayak gini sabar ya. Faslun ay hadza faslun utawi ki pasal. Ya sebentar. Yap tulu batal apa asaumu puasa. Satu ya, biridatin ridah. Ridah itu adalah murtad ya. Jadi pas puasa tiba-tiba, nah ini, nah, cerita aja ini karena ngaji saya sebut aja nggak apa-apa. Ada Pope ya, Pope France meninggal ya, kemarin dikubur. Ternyata ada orang Islam, adalah orang itu imannya lemah. Dia mungkin ya, jadi Kristen. Nah, kayak gini namanya ridah. Otomatis puasanya tidak diterima. Karena syarat puasa adalah Muslim. Ya. Yang kedua, haidun. Ya, maaf, haidin. Orang wanita haid ya. Misalkan buka puasanya jam 6 ya. Haidnya baru keluar darahnya jam 6 kurang 5 menit. Wah, itu eman-eman banget. Tapi tetap dihukumi haid. Ya, itu bukan puasa. Yang ketiga nifas ya. Ya ini bersamaan dengan melahirkan. Wiladah juga ya. Kalau nifas itu darah setelah melahirkan. Wiladah itu darah yang bersamaan dengan melahirkan. Misalnya ada Mas Harul sebagai calon suami, calon imam, ya kayak gini harus paham Mas Harul ya. Nifas itu standarnya 40 hari, paling lama 60 hari. Paling cepat lahtotan, keserotan nanti sa, yaitu keluar. Wiladah berarti setelah melahirkan. Dan yang kelima adalah wajununin. Nah ini hati-hati nih, insya Allah di sini tidak ada yang gini. Junun, gila, ya, edian gitu ya. Wow, wa, walau lahdotan, lan senajan sedilat ya. Gila tapi sebentar ini gimana ini? Bisa jadi ada itu ya. Karena kita baca otomatis yang lain juga ada. Jadi gila sebentar, sedetik, 2 menit, kentir itu ya. Ya otomatis puasanya batal. Wa bi ikhmain ya, lan sebab ayang, ada ayang-ayangan gitu. Nanti saya tanya ya, epilepsi mungkin apa ya, ayang. Wa syukrin lan mendem ya. Ya mendem itu mabuk. Tangada tangada lakang jarak sopo wong, nanti saya katakan bi kelawan mendem ya, bihima apa bihi ya, di depan kitab saya yang warna ini ya, itu bihima sama bihi, tapi di sini kok bihima. Bihi kelawan mendem ya, atau bihima kati bihi kelawan ikhma wa syukro. Nanti saya tanya in amma, in amma lamun maratani apa, sebentar ya, apa amal ya, apa amalake, apa syukri, apa orang yang mendem jami'a ing sekabiane an-nahara awan ya. Apa itu yang dimaksud yaitu yang keenam dulu ya. Yang keenam dan keenam dan ketujuh ini digabung ini. Ya, yang keenam dan ketujuh adalah mm, pingsan apa ya? Yang keenam itu pingsan ya, biikhma ya. Pingsan secara sengaja sampai merata seluruh waktu puasa. Jadi pingsan dengan sengaja itu ya. Biar jalan ini ya. Jadi pura-pura pingsan ya. Sampai pada seluruh waktu puasa. Jadi waktu puasa pura-pura pingsan itu malah batal puasanya ya. Terus yang ketujuh adalah wasukrin, mendem itu ya, mabuk secara sengaja sampai merata seluruh waktu puasa ya. Jadi kalau misalkan apa namanya, mabuk dengan sengaja pada waktu puasa, maka otomatis dengan sendirinya batal ya. Ini ya, ini pingsan dan mabuk ini ya. Ikhma itu pingsan, syukron mabuk ya, dengan sengaja ya, pada siang hari ya. Oke, satu lagi ya, nanti setelah itu saya buka termin pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamul iftari lah, ini kalimat ini sering muncul ya. Iftar, iftar itu buka puasa ya bersama. Kalau orang keren ya namanya bukber ya. Keren lagi namanya apa? Benar ya, bukber ya, benar buka puasa bersama. Nah, wah, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab dulu al-iftaru ya. Waksamu faslun. Sebentar, ini setiap kitab kok redaksinya beda-beda ya. Ya ini nih. Al-iftar faslun ay hadza faslun al-iftaru ya.
utawi buka ya, buka fi Ramadhana ing dalam bulan Ramadan, buka puasa lah. Arba'atu anwa'in, ada 4 jenis ya. Yang pertama wajib, wajibun bagi orang yang istilahnya wajib. Bagi puasa itu, buka puasa itu wajib. Bagi siapa? Kama, seperti fil haidi, orang yang sedang haid. Jadi orang yang sedang haid, buka haidnya keluar misalnya jam 1 siang, ya otomatis wajib buka, kayak gitu kalimatnya. Fil haidi apa nih? Oh, wan nufusain lan pira-pira wong kang nifas, ini jamak ini. Ya, pekerjaannya nifas, orangnya nufasa, itu orang yang nifas ya. Jaizun ya, boleh wenang, artinya jais ya, istilahnya wajazun wong kang wenang berbuka puasa. Kalau kama fil musafir, seperti apa orang yang musafir? Wal maridi, jadi orang yang yang dalam perjalanan. Versi kitab ini jais. Jais itu diperbolehkan buka puasa. Bukan kalimatnya wajib buka puasa. Artinya perjalanan saya ke Malang naik mobil ya Alphard, ndak buka puasa ndak apa-apa, jais ya. Karena Alphard ya goncangan yang ndak terasa, di panas ya ada AC yang bisa berdingin ya. Kehujanan juga apalagi seperti Mas Sahrul itu ya. Mas Sahrul gitu terus ya. Contoh ya, tidak apa-apa Mas Sahrul ya. Ya. Dah ini ya. Al-maridi ya termasuk orang yang sakit, termasuk kalau sakitnya hanya pusing ya, apalagi ya sakitnya hanya pegel, itu enggak apa-apa ya. Yang penting jais dirinya sendiri. Makanya ada buku bagus itu. Puasa dikala sakit. Artinya sakit itu yang menentukan diri sendiri itu ya. Terus yang ketiga, la wala kama fil majnun ya. La tidak. La la wala lan tidak. Sebentar. Wala la lan ora wajib. Wala ya. Wala ini sambungnya. Wala lan ora wajib. Bacanya gitu. Wala lan ora wajib. Wala kama lan ora wenang. Artinya ada dua. Wala yang pertama tidak wajib. Wala yang kedua dan tidak wenang. Gimana artinya nih? Ya ora wajib. Ya tidak berwenang. Kama fil majnun. Seperti dalam orang yang gila. Orang gila itu ya boleh buka ya, dan boleh tidak puasa, ya boleh puasa kayak gitu, artinya gitu. Itu tergantung yang gila ya. Tapi tawaran ini kan siapa yang mau gila kan tidak ada ya. Artinya gila itu ya boleh buka, boleh tidak buka ya enggak apa-apa ya. Tapi kalau dalam tauhid, orang gila nanti juga masuk surga dan masuk neraka. Nah, terus dari mana? Dari amalnya lah. Kalau dalam tauhid itu namanya keadilan Allah ya. Dah kayak gitu. Berarti wis urusannya Allah gitu aja ya. Yang keempat, muharram, buka yang haram ya. Ya, buka yang haram. Wa muharramun lan buka kang diharamake. Kama ya iku wong, kaman kaya iku kaya wong, kaman iku kaya wong akhara kang ngakhirake ya sapa man qada ing qadane Ramadan manga tamakunihi sertane nggunane man ya, nanti saya terangkan ya panggonane man hatta dzaka hingga rupek al waktu apa al waktu anhu saking qada. Yang ke berapa berarti? Yang ke terakhir ya. Ya, yang keempat itu haram bagi orang yang mengakhirkan qada puasa Ramadan sedangkan dia mampu sampai sempitnya qada. Artinya gini, haram bagi orang yang mengakhirkan qada di bulan Ramadan. Jadi dia itu sebenarnya mampu ya, misalkan di tahun ini tahun 2025 atau 1446 mampu untuk mengqadha ya, tak ya, sampai ternyata pada tahun puasa berikutnya, puasa yang tahun 2025 malah belum, sudah tahun 2026. Nah, ini malah haram itu. Bukan kayak gitu ya. Seperti itu enggak boleh ya. Namanya gampang kan ya. Nah, ini ya, haram seperti orang yang mengakhiri qada hingga mepet pada waktu, padahal waktu benar di waktu yang longgar. Kurang lebih kayak gitu ya. Hatta kalau waktu anhu ya. Dah ini ya, ternyata berikutnya lagi jenis-jenis iftar.
kemudian bukan pembatal puasa, kemudian wa alam loh hatam ini, malah sudah hatam dulu. Ya, betul waktunya masih cukup malah. Ya, mungkin sampai ini ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau ini dua bab hatam betul itu. Ya. Atau mau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau enggak, iya cukup atau lanjut saya ikut aja. Atau mungkin ada usul khatamannya seperti apa ya. Monggo mungkin disisakan satu bab dulu aja. Ya, ini kan pas bulan Ramadan misalnya pertama kali. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada silakan. Kalau enggak, saya lanjut lagi aja lah satu bab. Nanti yang terakhirnya khatam itu betul ini ya. Ya, aksamul iftar satu. Kemudian satunya lagi alladzi la yuftiru mimma. Ya ada itu. Tinggal dua bab, setelah tinggal dua bab khatam. Ya, selesai. Ada mau yang ditanyakan silakan. Kalau ndak ada ya saya satu saya baca dulu ya. Ada tanya silakan. Ada Pak. Ah, Mas Sarul, silakan Mas Sarul. Ya, Tadi kan salah satu yang harus dikodo itu kalau kelupaan niat di malam hari ya Pak ya. ya, Nah kalau misalkan kan ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa niat itu bisa dilakukan di awal bulan ya, dengan syarat berturut-turut puasanya kan gitu. Nah itu gimana Pak? ya. Makanya dulu ke saya nih. Sudah Mas Sarul. Itu saja Bapak. Terima Ya. kasih. Ya, langsung aja saya jawab. Makanya Mas Sarul ya, dulu ke Saban Sudi di Salafiyah Kauman Pemalang itu ngajari saya ketika awal bulan Ramadan itu puasa kalau bisa niatnya pada malam pertama besok Ramadan, istilahnya makanya puasa yang pertama niatnya langsung. Nah, itu sama waktu saya berniat pada puasa untuk satu bulan, kayak gitu yang pertama. Berarti bukan niat untuk godan, untuk besok, enggak, tapi untuk satu bulan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, niat tiap hari, ya. Nah, tujuan yang pertama itu adalah niat satu bulan menghindari kalau malam-malam pertamanya itu lupa. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau saya sudah lupa gitu bagaimana Pak? Ya, itu insya Allah awal lebih mencatat. Nah, ini kan sudah tahu ilmunya ya. Soalnya kalau sudah kayak gini ternyata puasa niatnya betul-betul temenan ya. Istilahnya wajib sekali. Ya, itu ya. Terus yang kedua, itu tugas imam itu. Imam dimanapun, termasuk alirannya Muhammadiyah, apa NU, tugasnya malamnya adalah mengingatkan makmum untuk niat bersama. Makanya habis tarawih langsung niat ya. Tapi kalau memang itu sudah terjadi ya Mas Tarul kayak gitu, insya Allah Allah menerimalah para bulan sama itu. Gitu ya Mas Tarul ya. Itu yang paling pertama niat untuk satu bulan itu. Gitu. Gitu Mas Tarul. Wa alam bisawab. Selebihnya kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Agung. Ya sama-sama. Ya, makasih. Ya. Si Oktavia itu mata kuliah agama Islam ya Okta. Iya, Bapak. Ya, nanti kalau sudah difotoin aja Mau di. bertanya boleh nggak, Kak? Oh ya silakan silakan. Nah, kan tadi kalau misal membatal puasa kan kayak wanita haid Iya, melahirkan ya, Bapak. Kalau iya. misalnya ada perempuan nih, dia lagi hamil, tapi dia itu hamilnya kayak udah 8 bulan gitu, udah mau melahirkan. Kan biasanya ada yang bilang tetap boleh puasa, terus ada yang bilang kayak nggak usah puasa tuh nggak apa-apa, nggak usah dikode lagi. Itu sebenarnya boleh nggak sih kalau misal nggak puasa tapi nggak dikode gitu? Nggak puasa tapi nggak dikodok. Heeh, karena ada yang bilang itu kalau misal udah mendekati hari melahirkan itu nggak puasa tuh nggak apa-apa kok. Hmm. Kalau khawatirannya tuh buat anaknya gitu. Hmm. Itu berarti istilahnya ini yang bersangkutan adalah orang hamil gitu ya, bukan orang awam ya istilahnya. Gitu ya, Okta ya. Iya, Bapak. Ya, gini Okta, kalau yang kita ikuti dalam fikih yang kita pelajari yang kemarin-kemarin, eh, terus kalau melihat dasar yang ini, itu kategorinya ini masuknya, yang diwajibkan qadha ya tadi ya. Nah, ini. Sebenarnya masuknya yang wajib atau tidak. Nah, ini. Ini, Mas. Nah, orang yang hamil di sini tidak masuk kayak gini. Artinya kalau saya dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan.
jangan ya kesangkutan itu ya orang yang hamil tadi itu. Ya pantauan saya ya istilahnya kayak gitu. Dalam pengamatan saya justru ketika orang hamil kayak gitu biasanya malah vulgar yang dibutuhkan itu malah ketenangan mau melahirkan dan sebagainya. Salah satu terapi kayak gitu malah justru puasa. Ya, sehingga yang menguatkan orang kayak gitu adalah ya suami, keluarga dan seterusnya. Ya. Tapi kalau memang itu ya kategorinya kan tidak dimasuk yang jais ini. Orang hamil juga tidak kategorinya tidak di yang marid, sakit. Ya, musafir apalagi. Artinya kan kalau dia mengikuti ya sahur, pola hidup yang sehat, yang bersangkutan saya yakin juga tidak kerja dan seterusnya. Ya otomatis ya kalau memang secara kesehatan memang dia yang mampu, mantep mampu puasa, puasa aja. Karena nanti ya itu walaupun nanti dia tetap apa namanya dia buka puasa, maaf dia makan selain dia untuk menjaga janin dan sebagainya, ya tetap hukumnya wajib qodho, ya gitu loh, ya wajib qodho ya dengan alasan-alasan yang lain. Contoh kayak gini, ya bahkan kalau misalkan lahiran pun ya di sini kan ada nifas ya, ya otomatis batal. Ya, tapi kalau ini kan posisi hamil, hamil itu kan berbeda seperti itu. Ya. Itu ya, ini saya kalau saya lihat kasus kayak gitu ya digantikan karena saya lihat sendiri ada wanita yang berpuasa tetap. Ya, anak saya itu Mubin itu lahir 26 Ramadan itu ya. Hari-hari sebelumnya alhamdulillah istri masih kuat puasa. Ya itu dikuatkan ya. Karena kalau lihat kategori kayak gini jais ya, istilahnya tidak masuk dalam jais, tidak masuk dalam wajib. Justru itu wanita sehat karena head, ya itu. Ya. Atau melahirkan ini. Bisa jadi hamil itu lebih kuat daripada melahirkan. Bisa jadi ya, karena saya laki-laki ya. Karena saat melahirkan, itu banyak energi dan sebagainya atau darah yang keluar. Sehingga ketika kategori nifas, wajib kok. Ya ini, wajib buka puasa. Gitu. Tapi kalau hamil di sini kategorinya tidak masuk ya, artinya ya boleh puasa, ya boleh tidak. Yang kalau tekanan di sini adalah tetap puasa, tidak yang namanya, mohon maaf, apa namanya itu ganti beras itu namanya apa? Ya, kalau dalam markonya itu namanya apa? Dengan fidyah, enggak. Kalau ini enggak. Tapi dengan cara puasa. Gitu ya, Okta ya. Wah, alam bisawab itu aja. Heeh. Ya, wah yang tahu ini jawaban saya, tapi saya tidak pakai dalil-dalil, simpel-simpel aja. Okta, nanti gambar-gambar ini minta tolong dikirimin di grup, Kak. Ya, di grup ngaji, di kelas ya, kalau kelas agama Islam ya. Ya, baik, Bapak. Ya, ada lagi silakan. Ah, ternyata ada yang ngaji ya, alhamdulillah. Ya. Silakan kalau ada, kalau enggak mungkin satu bab ya. Apa Dari ya Pak ya Agung. Pak Abdul Jalal ini yang sedang di Jepara sudah Oke. mulai penting Pak rebahannya ya. Alhamdulillah tadi Oke. kuliah cukup padat. Ya, oke. Monggo Pak Abdul Izin, Jalal. izin bertanya. Ini terkait dengan wanita yang menyusui, Pak. Hmm, Itu kan sebagian dalil juga memperbolehkan bahwa orang yang sedang menyusui itu boleh membayar kafarat kan begitu. Tidak harus mengganti dalam arti kondo. ya, Itu yang saya tanyakan itu batasannya bagaimana kalau memang itu boleh mengganti dengan kafarat atau itu ya mengganti tidak harus kodo itu bagaimana yang betul bagaimana atau ada batasan-batasannya gitu matur nuwun. oke. Ini pertanyaannya susah nih Pak Abdul Jalal ya. Iya. Itu juga Ah, termasuk yang sakit parah itu juga betul ya. bagaimana. Kalau sebentar ya, izin saya ke ayat yang lain. Al-Baqarah 184 ya. Mari kita jelajah ayat Al-Quran yang lain dulu ya. Izin saya share ayat Al-Quran ya. Mana ya websitenya? Website.
Al-Baqarah 184 kan nggak salah. Ini ya. Bentar ya. Sebentar. Hmm. Share screen. Nah, kalau masih ini. Oke. Ini saya sebenarnya di monitor saya sudah ayat 184 ini ya. Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan ala safarin fa'idatum ya. Oke, saya share saja lah kok enggak muncul di sini ya. Ya wes, sudah, saya enggak apa-apa. Ah, ini nih ya. Ini sudah kelihatan ya. Ini saya pakai ini. Ya. Ayyam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu ya minkum maridon yang sakit ya batasannya tadi, atau au ala safarin atau dalam perjalanan ya. Fa'idatun, maka hitunglah min ayamin hari-hari itu wa ala ladina, dan apa itu, dan orang-orang yang yutiquna, yang mereka berat menjalankannya. Apa itu fidyah ya. Jadi kalau misalkan batasan-batasan ini, kalau secara Al-Qur'an ini adalah ya ini yang memberatkan ya, minkum maridon au ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ya. Benar ya. Oh, siapa yang kamu sakit atau kamu ya, oke. Ini yutiquna ya, ini kalimat yang di sini adalah walal ladina yutiquna fidyatun ya. Ada catatan guru saya itu ngajar gini, ibadah itu tergantung pada susah dalam menjalankannya. Contoh nih, contoh. Waktu orang berpuasa di Semarang, ya, rumah sendiri. Terus ada orang berpuasa perjalanan dari Semarang ke Jakarta, mudik gitu. Kira-kira puasa orang yang di Semarang, yang di rumahnya sendiri, dengan orang yang perjalanan dari Semarang ke Jakarta, ya, mudiknya malah ke Jakarta. Itu pahalanya banyak mana? Guru saya menjawabnya banyak yang mudik, apalagi puasa. Mengapa seperti itu? Ya tadi, pahala itu diukur dari susahnya. Nah, batasan Al-Quran kayak tadi ya, yutiquna. Jadi kalau misalkan merasa berat, maka otomatis fidyah dari makanan. Fidyah adalah solusi alternatif terakhir ketika qadha tidak mampu. Yang menjadi khawatir adalah orang kaya tersebut, ya, selain si fulan tersebut itu kaya. Ketika Anda puasa, fidyah saja. Nah, seperti itu yang tidak baik. Makanya fidyah saja itu tidak untuk orang yang muda, sebagaimana dalam Al-Quran ini. Siapa itu? Ya orang yang sakit, yang berat, kan, dalam tanda kutip ya, orang yang berat. Dan orang yang berjalanan, ya yang berat. Nah, kayak gitu. Maka wajib mengganti. Tapi saya pernah dengar itu ya, ada ya, tapi saya belum tak cek ya kevalidatan dari informasi itu. Ya, orang yang menggunakan hukum ya istilahnya mengambil buka puasa karena itu dalam perjalanan, ya diambil saja karena kan saya sudah sesuai dengan koridor hukum. Nah, ada yang mengatakan kayak gini. Jadi kalau saya pribadi ini ya Pak Jalal ya, Abdul Jalal ya. Kalau misalkan itu kategorinya seperti apa, ya itu tadi itu. Kalau saya lebih tepatnya adalah dipayah ya. Dalam bahasa fikih itu istilahnya kesusahan itu tergantung dari pahalanya. Tapi jangan sampai menganggap dirinya itu selesai dengan cara fidyah. Dah itu sih yang perlu digarisbawahi ya. Jadi fidyah itu bukan untuk jalan solusi satu-satunya dengan cara harta ataupun beras atau makanan pokok, hingga selesailah dengan membayar fidyah gugur. Maka menjadi tidak tepat ketika itu ibadah puasa, larinya mengkodonya dengan cara membayar fidyah. Ya, sehingga dalam Al-Quran itu ya langsung apa itu? Ya sebenarnya ini kalimat pertama min ayamin ukhar, yaitu dihitung
pada hari yang lain. Tapi terpaksa sekali dan sangat memberatkan di itu hari itunya, ya boleh dengan cara fidyah. Nah, batasan seperti ini dalam fikih tidak dijelaskan ini secara detail. Karena ya tadi itu kan, kayak guru saya itu saya mengatakan itu tergantung dari ya kemampuan orang masing-masing. Yang penting ya kategori ya perjalanan yang memberatkan seperti apa. Nah, ayat tadi itu menariknya sebenarnya ditelusur. Namanya asbabun nuzul. Nah, ini kita belum belajar itu. Itu ayat itu mengapa itu turun seperti apa. Nah, nanti ketemu itu. Misalnya perjalanan kalau secara fikih dikatakan berat itu kurang lebih ya 90 kilo. Zaman dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang kan 90 kilo naiknya mobil ya tadi contohnya saya Alphard ya tidak begitu ya. Mungkin seperti itu teknologinya sudah berbeda. Tapi zaman dulu perjalanan kayak gitu meresahkan. Maka itu boleh yang namanya buka puasa. Nah, itu. Tapi kalau kita melihat tarikh Nabi, Nabi Muhammad perang saja masih puasa itu loh. Maksudnya seperti itu. Nah, itu ya. Itu ya Pak Abdul Jalal. Jadi saya tidak bisa membuat batasan misalkan kuat berapa jam, ini berapa hari dan seterusnya. Tapi kalimat dalam ini tadi yutiquna yaitu yang memberatkan itu. Ya. Ya, kalau orang tua itu jelas ya seperti itu. Ya itu Pak Abdul Jalal ya. Ya, Oke. saya pakai dalil Al-Quran, tapi karena dalam fikih tidak ada secara detail pemahaman saya seperti itu. Baik. Oke, Terima kasih Pak Agung atas eh, pencerahannya. Berarti kembali ke kadar eh, iya, pelaksananya masing-masing atau orangnya masing-masing begitu nggih. ya. Terus Terkait yang dengan tadi. betul. Terus yang kedua, kalau pelaksananya misalnya mohon maaf ya, orang yang sepuh kebetulan mohon maaf itu adalah masih darah kandung kita, senasab atau fulan itu punya ibunya wis kayak gitu, itu yang memutuskan keluarganya. Ibu secara kuat atau itu keluarganya. Ibu wis mungkin 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 atau orang kandungnya bapak sudah kayak gini ya itu keluarganya jadi ya itu makanya ketika syarat puasa adalah ya akal tadi berakal ya jadi kategori akal gila kayak tadi dan sebagainya ya otomatis ya berbeda seperti itu walaupun itu mampu gitu ya Pak Abdul Jalal ya alam sawab ya selebihnya seperti itu Iya. ya Matur nuwun. sami-sami Barakallah. amin ya ada lagi silakan. Kalau ada silakan, kalau tidak ada ya tidak apa-apa tak lanjut satu bab aja atau karena nanti panjang itu kalau tidak salah. Lanjut apa? Enggak, sebentar saya buka. Tadi sampai mana ya? Oke, Mas Rumit. Prof. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Ya, Bu Mahmudah, silakan, Bu. Ya. Ya, mungkin saya punya pengalaman kan sering melahirkan. Karena Ya anak anaknya. saya melahirkan 4 ya, Prof. Ya. Kebetulan anak pertama itu di 2008, kemudian anak kedua di 2009. Terus yang anak ketiga ini 2017, lahirnya 2 Juni, itu pas hari ketiga Ramadan saya melahirkan. Kan tentunya saya kan tidak puasa hampir 1 bulan gitu. Kan cuma Ya. dapat puasanya cuma 2 hari. Nah, kemudian di tahun 2018 kan saya menyusuin. 2019 saya itu melahirkan lagi, Prof. Sering melahirkan. Jadi yang mana Alhamdulillah. yang anak ketiga yang saya di bulan Ramadan itu memang saya kemarin bayar fidyah gitu. Kalau pas hamil memang saya puasa, paling mungkin 1 2 yang nggak puasa pas mungkin parah gitu, yang pas mabuk, muntah-muntah kayak gitu, saya buka. Seperti itu Prof pengalaman saya. Ya. Oke, Itu ya. iya. Oke, makasih. Pengalaman ini, itu Ya, pengalaman ini. Tidak bertanya ya, Bu. tidak, Nah, tapi benar kan kayak gitu ya. ya kurang lebih. Sebenarnya di bab bawahnya itu ada nih Pak Abdul Jalal atau Bu Mahmuda nih. Ini saya bahasa Indonesia dulu ya. Ini kan belum saya terangkan. Cuman mungkin gini Prof, kadang saya baca tuh ada yang katanya harus diganti, tapi boleh gitu, boleh bayar vidya gitu. Itu Iya, aja. ya Mami. kalau secara ayat Al-Quran nomor pertama ya diganti. Hal yang paling Iya. utama itu. Dan ketika itu diganti harus didukung semuanya. Sebenarnya gini.
Ya suami dukung, keluarga dukung. Karena puasa setelah bulan Ramadan, wah itu lebih mudah apa lebih susah itu kan bisa otomatis kan lebih susah ya karena lingkungannya tidak pada puasa atau seperti sekarang ini musimnya panas kan beda lagi Terus dia. itu Prof mengkodoknya apa harus di tahun berikutnya? Misalnya kalau udah beberapa tahun boleh atau harus gitu sebelum mendapat Ramadan lagi gitu. Kalau ditarget kalau bisa kalau sebagaimana kajian fikih tadi Nah, kalau bisa masih dalam tahun dalam itu ya. cuman kan kadang hamil lagi kadang ada orang yang sering hamil gitu loh, Prof. Eh, eh. Ya kalau bisa di tahun itu selesai Oke. apapun solusinya barangkali itu dengan fidyah dan seterusnya. Ini saya lompat dulu ya sebentar aja. Tapi hanya ayatnya ya, apa bahasa Arabnya dulu ya. Nah, iftar buka puasa, berbuka harus mengqadha dan fidyah. Ini sebenarnya solusinya ada dua nih. Berbuka dengan mengqadha dan fidyah. Ada pertama berbuka nih karena takut orang lain dan kedua berbuka dengan mengakhiri qadha hingga datang Ramadan dengan padahal mampu. Nah, ini ya sebenarnya ini buka ya istilahnya berbuka takut orang lain dan kedua berbuka dengan mengakhirkan qada sehingga datang bulan Ramadan berikutnya. Oke, bentar, nanti saya terangkan sebentar, bentar, ya. Ini kan hanya lompat banyak pertanyaan yang seperti itu ya. Wajib qada dan fidyah seperti orang yang membatalkan puasa karena orang lain. Jadi, atau orang yang mengakhirkan qada puasa tahun lalu sampai datang lagi sedangkan ia mampu mengqada. Maka dengan cara ini adalah pembatalan puasa bagi wajib ada tambahan fidyah ya. Kedua sebentar, wajib qada tanpa fidyah. Jadi ada wajib qada tapi tanpa fidyah. Banyak contohnya seperti orang yang pingsan. Jadi pingsan itu puasa saja. Tapi yang pertama itu malah dua-duanya ya. Apa itu mengqada dan fidyah? Harus mengqada dan fidyah ya. Ya, orang yang mengakhirkan ya ini malah dua-duanya. Yang ketiga wajib fidyah tanpa mengqada. Seperti orang tua renta yang tidak mampu puasa. Nah, ini keterangan Imam Pelajaran nih. Ya, berbuka mengharuskan fidyah tanpa qada yang tua renta. Yang keempat tidak qada dan tidak fidyah orang yang gila ya. Nah, ini sebenarnya jawabannya ini nih. Justru yang paling berat itu yang pertama ini ya. Apa itu wajib qada dan mewajib qada dan bayar fidyah. Ya, ada dua nih. Orang yang mengakhirkan qada bulan tahun yang lalu sampai datang bulan Ramadan lagi lah ini. Berarti kalau yang kayak gini sebagaimana yang diceritakan tadi Bu siapa? Bu Mahmuda. Jadi jangan sampai di tahun lagi tahun puasa 2 tahun yang lalu belum, maka otomatis dua qada dan fidyah. Ini versi kitab ini nih. Ya, jawabannya itu tuh. Ya, ada di sini ya. Gitu. Apa saya ini ya ini ya. Jadi ini saya bacalah sedikit. Waksamu dan ada pembagian buka puasa. Arbatun itu 4. Awaluha yang pertama, ma yalzamu fihil qadha, yaitu segala sesuatu yang wajib dalam apa itu al qadau qadha wal fidyatu dan fidyah. Jadi wajib qadha dan bayar fidyah. Wa huwa utawi isnani yang itu dua al awalu ya. Yang pertama iftaru buka puasa li khaufin karena takut ala ghairi ngatasi liyane wasani termasuk yang kedua. Wasani aftaru. Yang kedua adalah iftar buka puasa takhiri qadha bersama dengan mengakhirkan qadha imkani sertane dengan tempatnya hatta yatihi hingga tekani Ramadan berikutnya. Kayak tadi keterangannya tadi 2 tahun, punya 2 tahun, misalnya tahun 2025 ya batal puasanya karena mungkin melahirkan. Ternyata tahun 2006 sudah masuk, padahal tahun 2004 masih ada, maka ada dua-dua itu Bu. Berarti tidak vidya 2 kali, tidak. Tapi menurut versi ini harus apa? Iya fidyah ya, iya qadha ya. Ya, cuman berapa persentasenya di sini tidak ada. Misalnya qadhanya 2 hari aja. Misalnya itu 3 bulan ya, 1 bulan ya. Saya puasanya 2 hari, qadhanya puasanya 2 hari, qadha 28-nya dengan fidyah misalnya aja untuk tahun 2023. Atau di tahun 2024-nya semua fidyah. Nah, mungkin sama di sini tidak ada. Cuman boleh dua, ini harus dua.
wajibnya 2. Fidyah ya, puasa ya, tapi jangan fidyah semua. Nah, kayak nih. Wasini yang kedua, mayal semu fihil qadha, yaitu wajib apa qadha dunal fidyah tanpa fidyah. Siapa itu? Muhmal alaihi, yaitu orang yang pingsan. Pingsan itu cukup jangan qadha lah, mau pingsan nyatanya pingsan artinya dia itu mampu kayak gitu loh ya. Yang ketiga, wasalisuan yang ketiga, mayal semu fil fidyati, yaitu apa? Berbuka puasa, bayar fidyah tanpa qadha. Siapa itu? Orang yang tua. Ini Pak Jalal kejawab Pak Jalal ya. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an kayak tadi itu terlalu tinggi ya. Tapi kalau kita belajar ilmu alat ini ilmu alat terbantu. Warob yang keempat, la tidak qadha, wala dan tidak fidyah. Siapa itu? Gila. Gila itu merdeka sekali itu, tidak qadha, tidak puasa. Alladzi lam ta'ada, yang tidak disengaja bijununihi, yaitu yang tidak disengaja dengan gilanya. Seperti itu. Selesai. Ini saya baca ini cepat sekali 5 menit 3 menit selesai tapi hatam ini Bu Bapak. Tepat saya hatamkan atau bagaimana, saya butuh masukan ini. Apa satu lagi untuk besok lagi aja ya. Nah, atau bagaimana ini? Ya, ada masukan apa tidak? Apa berdoa bersama atau bagaimana? Saya tekan tanya. Cukup atau lanjut? Manut Ada? yang lain. Atau saya baca aja biar Anda nanggung babnya. Nanti kalau misalnya nanti tak ulang lagi aja gitu aja ya. Besok kita ulang lagi aja. Oke, saya baca dulu biar Anda nanggung babnya. Kalau bisa per pasal diselesaikan begitu, Pak Agung. Proposal. Per pasal. Per pasal. Ya ini selesai semua ini ya. Ya pasal puasa. Tapi ya hatam nih ya. Oke, alladzi yufatiru mimma yasilu ilal ju'i sab'atun. Segala sesuatu la yaftiru yang tidak membatalkan mimma dari barang yasilu ya, kang teko ya. Sebentar. Saya pakai kitab saya yang versi kitab kitab gundul ya. Mimma saking barang yasilu kang tumeka ila ju'i marang bolongane ya, ila ju'i marang bolongane apa sabatun iku pitu ya. Nanti saya terangkan ya. Apa itu 7 itu? Ya. Ada 7 yang tidak membatalkan puasa ya. Jika sesuatu masuk dalam rongga tubuh, berarti ada sesuatu yang tidak membatalkan puasa apabila 7 itu. Apa itu? Ma yasilu ilal ju'i binisyan, yaitu segala sesuatu ju'i ya, masuk ke rongga karena lupa. Jadi rongga ya, mulut itu kerongkongan karena lupa. Au jahlin atau bodoh ya. Atau segala sesuatu masuk rongga karena kebodohan. Bodoh itu tidak tahu ya. Aku tidak ngerti tapi kok makannya ambil satu piring. Au ikrohin ya, atau sesuatu masuk ke rongga dipaksa orang lain. Berarti kalau harus makan, nah kayak gitu malah justru tidak batal puasanya. Yang keempat, wajaroyani riqin bima. Wah, apa itu? Wajarokakin yang keempat adalah wajaroyani lan sebab miline rikin iru mimma kelawan barang baina antarane asnanin antarane piro-piro untuk gigi ya, untuk giginya orang, untuk newang. Nanti saya terangkan. Wakot anjasa lan teman-teman apes ya sapa wong man majihi ngelehake irung liuti kelawan ngeturake wong ya. Apa itu yang keempat? Sesuatu benda yang berada di antara celah gigi masuk ke rongga bersamaan dengan menelan ludah, sedangkan dia tidak bisa meludahnya. Ada sisa makanan kayak gitu loh istilahnya. Ya, yang keempat ini. Ya, ada ludah yang mengalir di sela-sela gigi, tak sanggup mencelanya sampai udur. Istilahnya ada sisa makanan di sela gigi, terus airnya masuk ke kerongkongan tanpa sengaja, otomatis yang tidak batal. Kurang lebih seperti itu. Suatu benda yang di antara celah gigi, selilitan itu ya,
masuk ke rongga bersamaan dengan menelan ludah, pas bersama dengan menelan ludah, istilahnya dengan pas sengaja, sedangkan ia tidak bisa meludahnya, jadi itu, maka otomatis ya tidak batal, ya. Yang kelima, wama salah ilal ju'i wa kana khubaro toriki, ya. Apa itu? Masuk sesuatu tanah jalan ke dalam rongga, jadi kemasukan debu gitu loh, ya rongga ya enggak apa-apa di jalan. Wama wasola ilahi wakana berbatan daqiqin, ya masuknya tepung, ya ke terigu, ya sola ilahi dan tepung, ya daqiqin, ya pengayaan ke dalam rongga, istilahnya kena debu, tepung terigu itu loh, ya tepung atau gelepungan kena angin masuk ke rongga, ketelan, ya tidak apa-apa. Au dubaban to'iron, apa itu? Masuknya lalat, dubab. Au nahwuhu, atau hewan yang sejenisnya, nyamuk misalnya kan, sampai ketelan, ya. Maka itu tidak batal. Dah itu perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa, ya, tanpa sengaja benda-benda ini masuk. Berikutnya wallahu a'lam bissawab. Nas'alullahil karim bijahi nabiyil wasimi an yukhrijani minad dunya musliman wa walidayya wa ahibbai wa man ilayyan tamana wa an yaghfirali wa lahum muqhamatin walamaman. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Rasulillahi ila kafatin khalqi wa Rasulillahil malahim Habibillahil fatihil khatim wa ilahi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Nggak nyangka nih saya hatam ngaji, ya. Tadi saya bilang istri saya mungkin masih 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Malah 1 pertemuan selesai dan pas 8.16. Ya nanti kalau kita mau ulangi-ulangi, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya nanti kita diskusikan lagi kitabnya hatam itu Bapak, ya. Kurang lebih selesai, enggak ada yang saya potong per lafal per kalimat. Itu aja yang perlu saya sampaikan, ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada ya saya cukupkan saja, ya. Nanti karena waktunya sudah cukup. Hatam ini, ya, banyak ini, lebih baik kita berdoa yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ngaji per lafal, per kalimat, ya, dengan kitab yang dari awal sampai ini. Saya terima kasih, ya, kalau ada dari Kostren, ya, yang anak awalnya dari sana. Kemudian saya lanjut ke Zoom, ya, dan masih berjalan dengan peserta yang beragam seperti ini. Ya, kalau saya sih ada peserta 1, alhamdulillah, ternyata pesertanya malah banyak kayak gini. Ada kurang lebih 20, ya, alhamdulillah sekali. Mari kita berdoa. Tadi sudah didoakan dalam kitab tadi, Nas'aluka sampai wa'alam bisawab, ya. Yang terakhir kita baca Tibil Qulub 3 kali. Setelah itu ya kita mohon ridhonya musoneb, ya, mengarang dengan baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Maha Pengasih, pada malam hari ini kita telah khatamkan kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk diri kita, untuk semuanya saja, dan memberikan dampak positif ke masyarakat kita, keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh pengarang, ya, musannaf dari kitab Safinatun Najah.
dan berikan ampunan kita apabila dalam belajar memahami salah dan dalam saat belajar kita memahami kekeliruan apa yang dimaksud dengan keterangan-keterangan yang ada dalam kitab Safinatul Najah. Kemudian yang malam hari ini hadir diberikan hajatnya terkabul, yang sedang mengerjakan tesis, yang mengerjakan skripsi, yang mengerjakan ya tugas pekerjaannya, mudah-mudahan dilancarkan, termasuk diri saya dan para jamaah yang ada di sini, dilancarkan rezekinya, keluarganya dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, dan segala kesusahannya diberikan jalan keluar oleh Engkau, ya, melalui keberkahan dari kitab Safinatul Najah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Ternyata bisa khatam ya kitabnya. Tidak nyangka ya. Ngaji kitab ini benar-benar ya, perjuangan ya. Bisa rutin. Nanti terkait apa lagi kitabnya apa saja nanti kita bahas ya. Diskusikan dalam grup ya tertentu ya. Nanti kita ngaji lagi apa ya. Karena ini aja bisa khatam gitu aja. Ya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustaz. Iya, sama-sama ya, Pak Edi, Pak Mauda, Pak Naila, Terima kasih, Ustadz. Naila ya, Iya, Mbak Salsa, Bapak. Amanda ya, sama-sama. Ini Bu dosen, Bu Nina Farliana, jempolnya, terima kasih, Maya Fitnatun, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Nanti ada grupnya, kalau mau gabung di grup-grup, saya butuh masukan ya, evaluasinya, karena ini kitabnya benar-benar khatam, nanti selanjutnya mau kitab apa, dan seterusnya. Izin saya tutup ya di pertemuan ini dengan ya bacaan alhamdulillah di hitungan ketiga saya matikan. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2,